7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu imam yang adil, seseorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, lalu seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya, seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Lalu seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan yang sepi. Nanti pada hari kiamat manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas, tidak ada naungan apapun juga. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan." Berikut penjelasan tentang 7 golongan tersebut, yaitu seorang imam yang adil. Yang dimaksud dengan imam yaitu seseorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik dan melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, sebab kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan menyekutukan Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya. Apabila imam atau pemimpin atau raja atau presiden tidak melaksanakan syariat Islam, artinya dia tidak berlaku adil, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersabar. Fenomena yang kita lihat sekarang, jika ada seorang imam, penguasa atau pemimpin yang melakukan kesalahan, maka orang-orang berusaha untuk menjatuhkannya dan berebut untuk dapat menggantikannya. Menurut syariat Islam, berkeinginan untuk menjadi penguasa adalah keinginan terlarang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk berkeinginan menjadi penguasa. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Pada umumnya, seseorang saat masa mudanya lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun ada orang di saat mudanya ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. 3. Seorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya melainkan dia akan kembali. Yang keempat yaitu orang yang saling mencintai di jalan Allah. Dia berkumpul dan berpisah karena Allah. Disebut dengan 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian. Kemudian sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keduanya berpisah karenanya, yaitu keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah.
Oleh sebab itu, apabila kita mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhannya dalam menjauhi larangannya, maka dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita memberitahukan kepadanya. 5. Seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan." Lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Yaitu dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan perlindungan oleh Allah. Disebutkannya laki-laki ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau diajak oleh seorang istri penguasa pada waktu itu untuk berzina, namun beliau menolaknya. Yang keenam yaitu seorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki keutamaan, yaitu dapat menjauhkan diri dari sifat riya. Maka sangat dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sepi dan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Yang terakhir yaitu seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir." Yaitu seseorang laki-laki yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati yang lisan, dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Penyambutan rajulun, seorang laki-laki, bukan pembatasan, karena ini juga berlaku bagi kaum wanita. Jika seorang muslimah mengalir air matanya tatkala berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dikala sepi, maka ia berhak atas naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita adalah orang yang termasuk pada golongan tersebut. Amin.